Baik, salam semua. Mari kita lihat firman Tuhan yang saya pilih untuk kita dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Dua Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, kalau sudah dapat kita akan baca satu orang 1 atau 2 ayat karena kita beberapa ya. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Arab pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Lanjut ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sial emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kusta itu. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikeluarkannya pemakaian. Kemudian serta berkata, alangkah aku ingin dapat mematikan dan mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan orang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah ia dengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel memgoyangkan pakaiannya, kirimlah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau menggoyangkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada orang nabi Israel. Ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, menyatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. 11. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Ia Lalu menggerakkan menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di sana? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Ayat 15, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan pada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak akan lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Salam. Shalom. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar beberapa hal dari peristiwa yang telah kita baca tadi tentang bagaimana Naaman, panglima tentara kerajaan Aram ini disembuhkan dari sakit kustanya. Ya, ada banyak pembelajaran iman yang kita bisa belajar di sini. Kita sama tahu bahwa firman Tuhan bilang segala tulisan yang dilakukan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang pada kebenaran. Nah, hari ini ada teladan-teladan bagus yang kita bisa belajar dari seorang tokoh yang bukan orang Israel. Dan dia memang bukan orang bangsa pilihan, tetapi Tuhan mau menolong dia. Nah, karena itu dari rema yang kita belajar, kita dapat dari firman Tuhan ini, mari menjadi berkat untuk kita. Yang pertama yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah bahwa ternyata prestasi, jabatan, titel, gelar, pangkat tidak menjamin seseorang itu tidak punya masalah. Semua orang punya masalah, siapapun juga dia, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, ya, raja, rakyat, tuan, hamba, siapapun juga dia. Selama dia manusia yang punya daging, darah daging, dan hidup di bawah matahari ini, pasti akan mengalami masalah. Dan ada begitu banyak persoalan-persoalan dalam hidup ini. Sakit, penyakit, utang piutang, masalah rumah tangga, dan sebagainya. Masalah ekonomi. Nah, hari ini kita melihat bahwa seorang jenderal, kalau di Indonesia ya Panglima TNI ya, Jenderal Bintang 4 ya. Ada seorang jenderal bintang 4, yaitu panglima tentara kerajaan Aram, namanya Naaman. Ternyata dia punya pangkat, dia punya bintang begitu banyak di bahu, dan prestasi-prestasi karirnya sebagai seorang ya jenderal, seorang tentara. Tapi ternyata dia punya masalah, yang mana masalah ini kita sama tahu bahwa orang lebih senang masalah lain daripada kusta pada waktu itu. Sekarang kusta sudah ada obat untuk disembuhkan, tapi waktu itu tidak. Orang paling takut kalau namanya kusta. Sebab penderitaannya 2 kali lipat, yaitu yang pertama sudah sakit di tubuh, yang kedua harus diasingkan dari keluarga atau orang-orang seisi rumah. Nah, penderitaan orang kusta itu sangat-sangat menderita. Mereka tidak boleh tinggal bersama orang tahir. Nah, Naaman mengalami penyakit itu. Ya, jadi kita belajar di sini bahwa hidup ini jangan ya
mengeluh atau bersungut-sungut ketika mengalami persoalan, seolah-olah bahwa kita sudah yang paling susah dan orang lain tidak. Ya, karena siapapun juga dia, tiap orang ada porsinya yang sudah memang Tuhan izinkan untuk melalui hal-hal seperti itu. Kita menyadari siapa kita, bahwa kita hanyalah manusia yang lemah, tak berdaya, dan kita butuh Tuhan. Ya, jadi setiap orang punya porsi yang Tuhan siapkan. Ada istilah bilang pohon besar, angin besar, pohon kecil, angin kecil. Ya, jadi dari peristiwa atau dari keteladanan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini, mari, ya, tidak usah kita banding-banding, ya, atau mengeluh bersungut-sungut ketika ada berbagai persoalan beban, tetapi kita jalani hidup ini bersama Tuhan dan kita percaya bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita belajar dari tokoh-tokoh iman. Siapa yang tidak ada masalah? Abraham punya masalah banyak dalam rumah tangga. Ishak punya masalah banyak dalam rumah tangga. Menghadapi dua anak laki-laki, Yakub dan Esau saja, Ishak dan Ribka kepala sakit. Daud apalagi, ya, Yakub apalagi punya 12 anak laki-laki, kepala sakit. Ya, tetapi bagaimana tokoh-tokoh ini bisa menjalani hidup mereka dengan terus bergaul dengan Tuhan sampai akhir hidup mereka. Nah, kita belajar seperti itu. Ya, apalagi Ayub dengan penderitaannya ada. Ya, ini pelajaran pertama yang kita belajar dari kisah ini, bahwa ternyata seorang jenderal pun punya masalah itu. Yang kedua, kita sama tahu tadi bahwa Naaman ini bukan bangsa pilihan Allah, bukan orang Israel bangsa pilihan, tetapi Tuhan mau tolong dia. Ya, ini pelajaran bagi kita ialah bahwa Tuhan itu Allah yang mengasihi semua orang. Jadi kita orang Kristen, orang percaya tidak bisa komplain bahwa kita sudah yang paling disayang dan orang lain Tuhan tidak sayang, tidak boleh. Kalau kita baca dalam Matius 5 ayat 45, di situ dia bilang dia Tuhan yang baik, Bapa yang baik, yang memberi matahari kepada orang baik dan orang jahat, juga memberi hujan kepada orang baik dan orang jahat. Jadi kasih Tuhan kepada semua manusia itu secara universal. Ya, kita tidak bisa komplain bahwa kita yang paling disayangi dan orang lain tidak. Tidak, Tuhan mengasihi semua orang. Dalam Alkitab membuktikan, contoh seperti perempuan Kanaan yang datang meminta anaknya disembuhkan. Ya, dia bukan orang Israel, tetapi Tuhan tolong dia ketika dia datang pada Tuhan. Atau perwira di Kapernaum yang minta hambanya disembuhkan. Tuhan menolong dia. Bahkan Tuhan puji dia. Iman sebesar ini belum pernah saya temukan di kalangan orang Israel. Dia bukan orang Israel, tapi Tuhan tolong. Atau janda di Sarfat. Ya, Tuhan tolong. Nah, jadi kalau orang yang tidak percaya Tuhan saja Tuhan tolong, apalagi kita yang percaya atau kita anak-anak Tuhan. Ya, lebih lagi kita biji mata Tuhan. Ya, karena itu mari kita belajar bahwa kalau orang lain Tuhan tolong, saya juga pasti Tuhan tolong. Ini pelajaran yang kedua yang kita bisa belajar dari peristiwa atau kisah ini. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang kita bisa belajar di sini ialah bahwa Tuhan memakai banyak sarana untuk menolong kita dalam setiap masalah. Tuhan punya banyak sarana. Ya. Ya, kalau kita lihat di sini Tuhan bisa pakai manusia, bisa pakai hewan, bisa pakai benda, bisa pakai siapapun juga. Dan kalau lihat contoh misalnya dalam kisah Naaman tadi, Tuhan pakai seorang anak perempuan. Anak perempuan yang diculik dari Israel lalu bawa dan kasih kerja di Naaman sebagai pembantu rumah tangga. Mungkin anak perempuan ini tidak pernah bernyangka bahwa satu waktu dia akan menjadi berkat bagi orang Aram atau tentara Aram ini. Ketika tuannya sakit kusta, dia bilang dengan istri daripada Naaman, coba kasih Tuhan ke Israel, ketemu dia itu Nabi. Maka mungkin dia penyakit bisa sembuh. Melalui anak perempuan ini, pembantu rumah tangga ini, Tuhan pakai sebagai alat. Lalu nyonya bilang dengan Naaman. Naaman datang kasih tahu dengan raja. Raja bilang, oke, betul, kirim surat, Lupi sudah. Dan akhirnya singkat cerita,
Sampailah Naaman bertemu dengan Tuhan melalui Elisa dan Naaman disembuhkan. Pelajaran bagi kita ialah begini. Kalau Tuhan mau menolong ketong, Tuhan punya banyak sarana. Tuhan bisa pakai dokter rumah sakit. Ya, Tuhan bisa pakai pisau-pisau operasi. Tuhan bisa pakai obat. Tapi Tuhan juga bisa pakai mujizat. Tuhan punya banyak sarana yang bisa Tuhan pakai. Saya kasih contoh misalnya Elia pada waktu dia di tepi sungai Kerit. Tuhan bilang tiap sore Tuhan kirim melalui burung gagak daging dan roti kasih Elia. Ya, Tuhan pakai burung. Kalau Tuhan mau pakai hewan pun dia pakai. Bahkan kalau dia mau pakai setan, siapa yang mau gugat Tuhan? Asal kita jangan pakai setan. Karena Tuhan punya daulat penuh untuk mau pakai apa saja. Karena memang diciptakan semuanya. Kita ingat peristiwa Taman Eden, Tuhan izinkan iblis masuk Taman Eden untuk menguji ketaatan Adam dan Hawa. Atau dalam kasus Ayub, Tuhan izinkan iblis menjamah Ayub. Ya. Tetapi itu karena memang Tuhan punya otoritas yang tidak bisa diatur oleh siapapun juga. Ya. Jadi pelajaran yang ketiga tadi saya bilang, Tuhan punya banyak sarana yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Jadi kalau kau dengar kesaksian orang, misalnya dia mengalami mujizat, sembuh, ya kita tidak bisa paksa Tuhan atau Tuhan. Tuhan saya harus alami seperti dia. Tidak bisa. Tuhan punya banyak sarana yang Tuhan bisa pakai. Pelajaran yang keempat yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah Tuhan punya banyak cara. Jadi tadi Tuhan punya banyak sarana, manusia dia pakai, anak perempuan dia pakai, istri Naaman dia pakai, Raja Aram dia pakai, Elisa dia pakai. Ya. Yang keempat ini Tuhan punya banyak cara untuk bisa menolong atau menyembuhkan Naaman. Dan cara yang Tuhan pakai ini unik sekali. Yaitu pergi silam 7 kali di sungai Yordan. Saudara, tahun 2017 saya ada di Israel. Kami ada di sungai Yordan. Dan waktu itu dari rombongan kami ada satu yang baptis. Tapi saya melihat ada beberapa bule yang kalau mau masuk sungai Yordan itu mesti bayar, mesti beli jubah. Masuk dengan jubah. Satu orang, satu jubah $10. Saya melihat beberapa bule mereka beli jubah itu, bayar jubah bukan beli, mereka masuk dalam sungai Yordan. Mereka selam 7 kali. Saya dalam hati, kenapa? Kenapa mesti begitu? Baru saya ingat, oh ternyata ini kisah Naaman. Dia silam 7 kali, lalu dia sembuh. Mungkin mereka tiru dari situ ya. Siapa tahu masih banyak orang yang pergumulannya. Tapi yang pasti bahwa untuk menyembuhkan kusta Naaman ini Tuhan suruh dia silam 7 kali. Dan memang Tuhan punya banyak cara. Tadi saya bilang contoh. Tuhan Yesus dalam pelayanannya 3 tahun lebih, dia membangkitkan 3 orang mati, tetapi dengan cara yang berbeda. Lazarus, dia teriak dari luar, Lazarus keluar, Lazarus keluar. Kalau anak perempuan Yairus, dia pegang tangannya dan dia bilang, Talita kum, bangkit. Lalu dia kasih bangkit. Tapi anak muda di kota Nain, Tuhan Yesus menghampiri usungan jenazah itu, lalu dia menyentuh. Dan akhirnya itu anak muda bangkit. Ya, kasus yang sama yaitu kematian, tetapi cara yang berbeda-beda. Ya. Atau seperti waktu Tuhan meredahkan angin dan di danau. Ya. Dia jalan di atas air, dia pergi naik perahu dan dia kasih redahan. Ya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, Paulus pakai dia pun sapu tangan saja kiri, orang taruh sapu tangan di atas orang sakit sembuh. Atau Petrus lewat dengan bayangannya, kena orang sakit sembuh. Tuhan punya banyak cara. Jadi kita tidak boleh konsep Tuhan. Tuhan harus begini, tidak boleh. Tugas kita ialah meminta, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya banyak sarana, tapi Tuhan juga punya banyak cara untuk menolong kita dari masalah yang sama. Jadi memang adalah baik untuk mendengar kesaksian orang, pengalaman orang, tetapi itu tidak boleh menjadi rujukan untuk kita harus konsep Tuhan atau atur Tuhan. Saya ingat
almarhum Bapak Mel Adu punya anak Nona yang pendeta, sudah almarhumnya. Dia pernah kasih kesaksian waktu itu di persekutuan Evato Veto, saya ada. Bagaimana mereka suami istri mengalami kekurangan uang di rumah. Mereka suami istri melayani di Jakarta. Dan pada waktu itu memang mereka sangat butuh sekali. Lalu singkat cerita ini saya dengar langsung kesaksian dari dia, bukan dari orang. Mereka keluar di jalan dan angin tiup uang 20 ribu ini seperti daun yang terbang jatuh di jalan. Mereka lihat, oh ini uang. Lalu mereka pilih. Tidak tahu uang dari mana. Tiba-tiba ada satu suara bilang stop, cukup. Padahal uang masih banyak. Tapi karena suara bilang stop, mereka stop. Dan akhirnya mereka pulang hitung uang pas dengan kebutuhan mereka. Tapi mendengar kesaksian itu bukan berarti kotong harus minta di Tuhan seperti itu. Ketika kotong susah uang. Karena Tuhan punya banyak cara. Ada satu ibu janda yang pernah kasih kesaksian bagaimana dia punya anak laki-laki mau nikah. Waktu itu dia tidak ada uang sama sekali. Tapi dia berdoa, dia bilang, Tuhan punya anak ini mau nikah. Saya ambil uang dari mana? Dia habis berdoa, orang ketok pintu. Ini orang yang utang dia yang sudah cukup lama, dia sudah lupa buang yang utang. Tapi ini orang datang, dia bilang, Mama, beta minta maaf, beta baru dapat uang, beta antar. Dan uangnya cukup untuk kasih nikah. Jadi Tuhan punya banyak cara dalam masalah yang sama. Jadi saya bilang tadi, adalah baik untuk mendengar kesaksian orang, pengalaman orang. Tetapi ingat, itu tidak boleh menjadi patokan. Karena Tuhan punya banyak cara. Kalau untuk Naaman dia suruh silam 7 kali kusta. Sedangkan dalam kasus-kasus lain, dalam perjanjian baru, waktu itu orang kusta datang dan bilang, Tuhan kalau engkau mau, engkau bisa menyembuhkan hamba. Tuhan bilang, saya mau. Tuhan jamah dan dia pulang. 10 orang kusta yang minta disembuhkan bilang, Tuhan, Yesus anak Daud tolong kami. Tuhan Yesus bilang, pergi perlihatkan diri kepada para imam. Dan di tengah jalan itu mereka mengalami kesembuhan. Tuhan punya banyak cara. Itu pembelajaran yang keempat bagi kita dari kisah ini. Ya. Walaupun Naaman sempat protes juga sih. Kenapa kok? Karena Naaman sudah punya satu konsep. Di mana dia sudah dalam bayangan dia kalau dia datang nanti, Elisa akan datang lalu korek-korek dia punya kusta. Kan tadi dia bilang, saya sangka dia datang dan menggerakkan tangannya di atas kusta saya. Dia sudah punya satu konsep. Dan ketika Tuhan tidak bekerja sesuai dengan dia punya konsep, dia sempat protes dengan Tuhan. Sampai bukan protes dengan Tuhan, dia protes dengan Elisa. Dan dia cukup marah dan dia bilang, mari kotong pulang. Tapi untung salah satu anak buahnya dia bilang, Tuhan kalau Tuhan itu hamba, itu Nabi suruh kerja yang keras, berat juga pasti Tuhan kerjakan. Kau ini cuma suruh silam saja, kau susah apa. Dan akhirnya dia taat. Ya. Jadi kita tidak boleh konsep Tuhan. Biarkan Tuhan berkarya dengan konsepnya sendiri, dengan caranya sendiri. Yang berikut, pembelajaran yang kelima yang kita bisa belajar di sini ialah bahwa tadi saya bilang bahwa kusta itu penyakit yang paling ditakuti pada zaman itu. Orang lebih suka sakit lain daripada kusta. Tetapi ternyata di mata Tuhan itu mudah sekali untuk diselesaikan. Karena cuma silam 7 kali saja, keluar datang sudah sehat, sudah sembuh. Artinya bahwa tidak ada masalah yang terlalu besar di hadapan Tuhan yang tidak bisa diselesaikan. Jadi bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu besar. Karena kalau kita baca dalam Alkitab, di situ dia bilang langit itu taktanya Tuhan dan bumi itu tumpuan kaki Tuhan. Nah kalau bumi yang kotong tinggalin tumpuan kaki Tuhan, maka kotong ini ada di telapak kaki Tuhan. Artinya masalah sebesar apapun yang kotong bilang masalah, di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih besar. Tuhan yang lebih besar. Jadi kita belajar untuk tidak mengecilkan Tuhan. Tapi selalu percaya bahwa Yesus lebih besar dari masalah saya. Bukan masalah lebih besar dari Tuhan. Karena masalah sakit kusta yang begitu ditakutkan, tapi pada akhirnya diselesaikan juga. Yang keenam, yang kita bisa belajar dari kisah ini. Ya, tadi saya katakan bahwa
cara pandang Naaman berbeda dengan cara Tuhan bekerja, dan pada akhirnya Naaman hampir-hampir saja gagal menerima berkat kesembuhan. Andaikan kalau dia tidak berubah. Ya. Nah, cara pandang kita akan menentukan kita terima atau kita gagal menerima berkat Tuhan. Saya kasih contoh misalnya begini. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan ketika mereka pergi ke Mesir dan memperkenalkan diri, dia bilang begini, "Oi, botong mati sudah. Ini kali ini Yusuf sudah balas dendam ini karena botong sudah bikin jahat ini. Ini botong payah sudah." Karena cara pandang mereka bahwa mereka sudah bikin susah Yusuf, dan kali ini Yusuf akan bikin balas. Tetapi ternyata cara pandang Yusuf beda. Yusuf bilang, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-reka yang baik. Karena untuk memelihara hidup kamulah Allah mengutus aku duluan ke sini. Jadi bagi Yusuf, saya ada di Mesir ini karena memang Tuhan kirim saya datang sini. Dan cara Tuhan kirim saya itu melalui peristiwa yang Bosong buat. Jadi bagi beta itu bukan kejahatan, tapi itu bagian dari cara Tuhan beta datang ke Mesir. Ya. Nah, saudara, banyak kali Tuhan berbuat sesuatu dalam kotong hidup ini, kotong awalnya tidak mengerti. Dan karena kotong tidak mengerti, bahkan banyak kali kotong protes dengan Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan punya cara itu untuk baik, untuk kotong. Tapi kotong saja yang gagal untuk mau mengerti kehendak Tuhan. Saya kasih contoh lagi, misalnya Tuhan Musa utus 12 pengintai tanah Kanaan. Mereka datang dengan laporan yang berbeda. 10 bilang, kita tidak bisa masuk karena negeri itu temboknya tinggi-tinggi, manusianya raksasa semua. Kita ini seperti belalang, tidak bisa masuk. Tapi Kaleb dan Yosua bilang apa? Kita masuk karena Tuhan bersama kita. Jangan takut. Ya. Cara pandang Kaleb dan Yosua ini pada akhirnya membuat mereka bisa masuk tanah Kanaan. Karena mereka lihat dari sudut pandang kemahakuasaan Tuhan. Sedangkan 10 orang ini pada akhirnya mati, tidak masuk tanah Kanaan. Karena mereka melihat dari kemustahilan manusia. Ya. Jadi cara pandang kita akan menentukan kita bisa terima atau kita gagal menerima berkat-berkat Tuhan. Dan karena itu, mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu dalam sudut pandang Tuhan dan bukan sudut pandang kita. Ya. Yang berikut, yang ketujuh yang kita bisa belajar di sini, soal ketaatan. Soal ketaatan. Ketika Elisa bilang, "Pisilah 7 kali di sungai Yordan." Tadi saya bilang, Naaman awalnya protes. Karena dia tersinggung, dia marah. Yang pertama, tidak sesuai dengan dia punya konsep. Yang kedua, Elisa tidak hargai dia. Karena ternyata bukan Elisa yang keluar pitemui Naaman, tapi dia suruh pembantu yang pitemui ini jenderal. Maka dia tersinggung. Dia bilang, "Mari potong pulang." Tetapi dia punya anak buah bilang, "Lakukan saja, karena yang berat pasti Tuhan lakukan. Kau ini selam saja, kau kenapa tidak?" Dan akhirnya dia taat, lalu dia pergi selam. Bukan 5 kali, bukan 6 kali, tapi 7 kali. Dalam ketaatan itulah dia mengalami kuasa Tuhan. Saudara, banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan ketaatan itu mendatangkan berkat. Justru ketidaktaatan itu mendatangkan malapetaka. Contoh, ketika janda di Sarfat itu, Elia bilang begini, "Tolong kasih beta air, tolong bikin roti kasih beta." Dia bilang apa? "Sana ada roti, beta tinggal tepung sedikit dan sedikit minyak di rumah. Saya kumpul kayu api, lalu saya buat, setelah itu saya sepanak makan mati." Elia bilang, "Pi bikin duluan untuk beta, setelah itu baru bikin untuk basau." Dan dia taat, dia pergi buat, dan akhirnya minyak dan tepung itu tidak habis sampai hujan turun. Atau contoh seperti jala ikan. Ketika murid-murid semalam-malaman tidak dapat, Tuhan bilang, "Bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jala." Mereka taat.
mereka tidak berdebat. Dan akhirnya mereka tetap berjalan dan jalan itu penuh ikan. Atau ketika Yesus menampakkan diri di tepi danau Galilea. Yesus tanya, adakah lauk pauk padamu? Mereka bilang tidak ada. Tebar jalan di sebelah kanan. Ketika mereka taat, mereka dapat ikan begitu banyak. Atau ketika anggur habis di pesta Kana, Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan ini dengan air. Mereka tidak berdebat, tapi mereka taat melakukan. Dan akhirnya air itu berubah menjadi anggur. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Justru ketika tidak taat itulah kita akan mengalami lebih banyak malapetaka. Contoh istri Lot, Tuhan bilang harus lari, tidak boleh berhenti, tidak boleh lihat belakang, dia tidak taat. Dan pada akhirnya dia binasa. Itu baru satu contoh. Nah, karena itu maka dari pembelajaran kisah Naaman ini mari kita belajar untuk taat. Apa yang Tuhan suruh lakukan. Tidak usah berdebat dengan Tuhan. Lakukan saja. Maka dalam ketaatan itu kita lihat kuasa Tuhan akan mengikuti kita. Yang ke-8, yang kita bisa belajar dari kisah ini. Tadi Naaman bilang begini, kalau suruh silam di sungai, kenapa tidak di sungai-sungai saya di Damsyik sana? Ada Abama, ada Parpar yang lebih gagah, lebih bagus dari sungai-sungai di Israel. Dalam hal ini sungai Yordan. Ya, kok kenapa harus di sana? Saudara, ketika kami bertolak dari Israel, tinggalkan Israel, masuk negara Yordania, itu kan dibatasi oleh sungai Yordan, antara Israel dan Yordania. Di atas jembatan sungai Yordan saya lihat, sungai Yordan rupanya baru habis hujan dari atas barangkali. Airnya kotor sekali, baru lumpur. Saya dalam hati pantas kena aman semua main. Ya, dia mulai banding-banding, sungai di dia pun negeri sana lebih bagus. Sungai di Israel ini jelek, kenapa suruh saya mandi di sini? Saudara, pelajaran bagi kita ialah begini, baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Ya. Artinya yang manis itu jangan cepat ditelan, dan yang pahit juga jangan cepat dibuang. Karena jangan sampai dia manis tapi racun. Lebih baik pahit obat dan sembuh. Saya kasih contoh dalam Alkitab. Saudara ingat ketika Abraham dan Lot mau berpisah? Karena harta mereka terlalu banyak. Abraham bilang begini, Lot masih kita ini kerabat. Supaya tidak terjadi perkelahian, mari kita pisah. Kalau kau ke kiri, saya ke kanan. Kalau kau ke kanan, saya ke kiri. Kita pisah, negeri ini terbuka untuk kita. Lalu Alkitab bilang, lalu Lot melayangkan pandangannya ke lembah Yordan. Dilihatnya lembah itu penuh air, hijau bagaikan taman Tuhan. Penuh air, hijau bagaikan taman Tuhan. Lot tertipu dengan pandangan mata. Lot tidak tahu bahwa penuh air hijau bagaikan taman Tuhan, di balik itu ada kejahatan di sana. Dan Lot bilang, Bapak, beta pilih lembah Yordan. Abraham bilang, silakan pergi. Namanya kalau orang dikasih pilih pertama, itu pasti dia cari yang terbaik. Yang jelek orang kedua punya. Dan Abraham dapat yang jelek, yaitu tanah Kanaan. Tapi ternyata yang jelek menurut Lot itu justru menjadi berkat bagi Abraham. Nah, Lot pergi ke sana dengan kekayaan begitu banyak. Tetapi akhirnya ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot harus keluar dengan pakaian ibadah. Ya. Atau seperti waktu di Taman Eden. Buah pengetahuan baik dan jahat itu, kata Alkitab, ketika perempuan itu melihat buah itu, warnanya menarik. Dan memberi pengertian untuk dimakan. Maka diulurkan tangan. Coba Anda bayangkan, kalau waktu itu buahnya jelek. Tidak ada selera makan. Pasti dia bilang, sudah, lihat saja saya sudah muak. Tetapi dosa itu dibungkus dengan indah, manis. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara, ketika kita ditawarkan dengan sesuatu jalan keluar, ketika kita ada dalam masalah, jangan buru-buru. Jangan cepat-cepat, oh ini sudah dia. Jangan. Jangan sampai itu jebakan. Ya, jangan sampai itu jebakan. Karena setan juga tahu bahwa kita lagi butuh jalan keluar. Maka setan juga datang dengan kaki tangannya untuk tawarkan solusi atau jalan keluar. Kita pakai hikmat untuk kita bisa tahu terima atau tolak. Jangan buru-buru. Karena jangan sampai dia manis tetapi racun. Ya. Anak-anak muda juga kalau pilih teman hidup itu tolong jangan buru-buru.
Jangan modal ini, modal itu, lalu pada akhirnya tidak lagi berdoa tanya Tuhan. Dan akhirnya main paksa, terakhir menyesal kemudian, tapi tidak ada lagi gunanya. Yang kesembilan, yang terakhir. Ketika Naaman sembuh, dia sudah bilang, ini prajurit, mari sudah lanjut, sudah pulang, sudah. Yang penting sudah sembuh. Kok ini botol datang ke cari sembuh? Sudah dapat ini, mari sudah. Tidak. Naaman kembali kepada Tuhan melalui Elisa. Dia kembali. Saudara ingat 10 orang kusta itu, berapa yang kembali? 1. Naaman kembali, dia tahu diri, dia sadar diri. Dia kembali. Ada 2 yang dia lakukan waktu dia kembali. Yang pertama, dia bawa persembahan syukur. Dia minta terima kasih, dia bawa persembahan syukur. Walaupun pada akhirnya Elisa tidak ambil, tapi paling tidak dia sudah punya niat baik. Untuk dia datang minta terima kasih di Tuhan melalui Elisa. Dan dia bawa persembahan. Yang kedua, Elisa tidak menerima itu pemberian. Maka dia bilang begini, kalau begitu izinkan beta untuk dapat tanah dari Israel ini, satu muatan sepasang bagal. Karena saya tidak akan lagi menyembah Allah lain selain daripada Allah di Israel. Karena ternyata bahwa di bawah kolong langit ini hanya ada Allah di Israel yang benar. Dan dia bilang, apabila nanti kalau saudara baca di situ terus di situ dia bilang, apabila nanti beta dampingi beta punya tuan atau beta raja ke kuil Rimon untuk menyembah di sana, izinkan kiranya Tuhan ampuni saya, karena saya hadir bukan untuk menyembah lagi, tetapi hanya untuk mendampingi kawal saya punya raja. Elisa bilang pergi dengan selamat. Artinya begini saudara, ada banyak orang yang ketika mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami pertolongan Tuhan, ada banyak orang hanya sebatas ibadah syukur, sebatas bawa nasar ke gereja, persembahan. Sebatas itu. Habis-habis. Yang penting saya sudah ibadah syukur, saya sudah kasih nasar ke gereja. Sebatas itu. Tapi perubahan hidup tidak ada. Naaman bukan hanya bawa persembahan, tapi perubahan hidup. Dia meninggalkan hidup lamanya. Dia meninggalkan Allah lamanya. Dan dia hidup baru bersama Allah yang hidup, yaitu Allah Israel. Kita harus belajar seperti itu. Ya. Kita tidak bisa balas Tuhan hanya dengan persembahan syukur atau ibadah syukur, tidak bisa. Yang Tuhan mau itu persembahan hidup. Karena ada satu ayat dalam Alkitab bilang, bukan hartamu yang aku cari, tetapi dirimu yang aku cari. Ada satu lagu Kidung Jemaat, dia bilang, andaikan jagat ini milikku, aku persembahkan kepadamu, tapi tak cukup. Itu bagi diriku yang kau minta. Ya. Kau Tuhan tidak bawa persembahan juga, Tuhan tidak kekurangan. Jadi kita tidak bisa balas kebaikan Tuhan hanya sebatas persembahan. Tapi diri kita, hidup kita juga harus dipersembahkan. Nah saudara, saya tidak perpanjang lagi firman Tuhan. Tapi mari dari kisah Naaman ini kita belajar 9 hal tadi. Saya hanya review kembali, yaitu siapapun juga dia, hidup ini tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Karena itu jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, atau membanding-banding diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang dengan persoalan masing-masing. Tuhan memang izinkan itu, untuk kita sadar bahwa kita debu, kita manusia, kita butuh Tuhan. Dan yang kedua, kalau orang lain Tuhan tolong, saya juga Tuhan tolong. Karena Tuhan tidak pernah beda-beda orang. Yang ketiga, Tuhan punya banyak sarana yang Tuhan pakai menolong kita dari masalah. Yang keempat, Tuhan punya banyak cara menolong kita, memberi kita jalan keluar dari masalah yang kita alami. Yang kelima, tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena Yesus lebih besar dari masalah kita. Bukan masalah lebih besar dari Tuhan. Yang keenam, cara pandang kita terhadap masalah itu harus sesuai dengan cara pandang Tuhan.
Sebab cara pandang kita akan menentukan kita terima berkat jalan keluar atau tidak. Karena itu kita harus melihat segala peristiwa dalam kacamata Tuhan. Alkitab bilang kalau dia tidak izinkan, sehelai rambut tidak akan jatuh. Tapi kalau dia izinkan, pasti terjadi. Dan kalau dia izinkan, pasti dia punya rencana. Dan kalau dia izinkan, pasti dia sudah siap memang jalan keluar juga. Yang berikut, ketaatan itu penting. Kita tidak hanya datang pada Tuhan lalu dengar firman Tuhan, tapi kita harus taat apa yang Tuhan omong. Kita harus lakukan itu. Dan yang ke-8, jangan buru-buru untuk mengambil satu keputusan, sebab belum tentu baik menurut kita itu baik menurut Tuhan. Belum tentu itu jalan keluar dari Tuhan. Dan karena itu selalu datang di hadapan Tuhan, minta hikmat Tuhan untuk mengambil langkah-langkah yang kita akan tempuh. Dan yang terakhir, ingat, ketika Tuhan bawa kita keluar satu masalah, jangan lupa Tuhan. Bersyukur pada Tuhan, tetapi juga beri hidup untuk Tuhan. Tuhan berkati kita dari firman-Nya. Amin.